Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Tifa Wirisman dengan NIM 2026117. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dari Prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya ingin memenuhi tugas pengganti dari ujian tengah semester dari mata kuliah Literatur Anak dan Remaja. Baiklah, di sini saya ingin mereview salah satu buku anak dan remaja yang berjudul Kisah Seekor Burung Camar dan Seekor Kucing yang Mengajarinya Terbang. Baiklah, di sini saya ingin membahas yang pertama, yaitu identitas dari buku. Mulai dari judul, yaitu Kisah Seekor Burung Camar dan Seekor Kucing yang Mengajarinya Terbang. Selanjutnya yaitu penulis dari buku, yaitu Louis Sepulvedo, dan penerjemah dari buku ini yaitu Rani Agustinus dan memiliki ISBN 9786007880007 dan memiliki halaman sekitar 90 halaman dan ukuran buku ini sekitar 14 cm kali 20,3 cm. Dan di sini saya juga telah melampirkan tampak depan dari buku serta tampak belakang dari buku tersebut. Selanjutnya yang kedua, di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai sinopsis dari buku ini. Saat sedang asyik berjemur di balkon rumahnya, seekor kucing yang bernama Zorbas mendapati seekor burung camar yang terjatuh kepayahan di dekatnya. Tumpahan minyak dari kapal tanker di laut telah melengketkan bulu-bulu burung camar betina yang hampir bertelur itu, membuatnya tak mungkin meneruskan terbangnya lagi. Sebelum meninggal, ia meminta si kucing berjanji untuk merawat telurnya sampai menetas dan lantas mengajari anaknya terbang. Sebagai kucing pelabuhan, Zorbas pantang melanggar janjinya. Namun, mungkinkah ia dan kawan-kawannya sesama kucing pelabuhan benar-benar bisa menepati janji mengajari bayi camar itu terbang? Dan ini sebuah cerita indah tentang persahabatan, kesetiaan untuk menepati janji, dan renungan terhadap perbuatan manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hal-hal menarik apa saja yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama, dari segi ilustrasi buku dan tokoh buku yang berupa hewan. Di sini saya ingin mengupas dari segi covernya yang bergambar hewan, menarik, lucu, dan menumbuhkan minat dari si pembaca. Selanjutnya dari segi tokoh yang berlatar belakangkan hewan seperti segerombolan kucing dan seekor burung camar. Selanjutnya yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempat dari cerita ini yaitu dari sebuah pelabuhan dan lingkungan hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu jalan cerita yang menyenangkan dan mengasihkan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa banyak pesan dan nilai moral yang terkandung, seperti si kucing yang menepati janjinya kepada ibu si burung camar. Selanjutnya, serta cerita kisah ini juga mengajarkan kita bagaimana cara menjaga lingkungan. Dan cerita ini juga menceritakan tentang pemanasan global, polusi lingkungan, pencemaran lingkungan, serta pengajaran cara pengasuhan anak yang dilakukan oleh si tokoh utama. Selanjutnya, buku ini juga relevan sehingga ini menjadi sebuah daya tarik saat ingin membacanya. Dalam buku ini juga menggambarkan sebuah keakraban antara si kucing dan si burung. Padahal kita tahu kucing dan burung itu bermusuhan, tapi di dalam cerita ini si kucing dan si burung camar memiliki suatu ikatan seperti perjanjian. Contohnya perjanjian antara si ibu burung camar dan si kucing.
Selanjutnya yang keempat, di sini saya ingin memaparkan hal-hal penting apa saja yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama yaitu bagaimana pada tokoh utama sangat menjaga janjinya kepada si ibu burung camar. Selanjutnya yang kedua yaitu pada cerita buku ini tokoh hewan-hewan dahulu tinggal di hutan dan tokoh-tokoh hewan dalam buku ini sudah bercerita di revolusi zaman sekarang yang tinggal di rumah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pesan yang bisa disampaikan dalam cerita buku ini adalah bahwa tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan ilmiah, tapi bisa diselesaikan dengan hati. Selanjutnya yang keempat yaitu seorang tokoh penulis sastrawan yang bernama Lewis yang menulis salah satu buku, terutama karya buku ini yang bertema lingkungan. Selanjutnya yang kelima yaitu dapat mengajari kita bahwa dalam pengasuhan yang dilakukan oleh si tokoh utama kepada si bayi burung camar. Selanjutnya yang keenam yaitu pada cerita dalam kisah buku ini banyak memberikan mengenai ilmu pengetahuan dan sains seperti yang digambarkan dalam sosok profesor dalam kisah cerita ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu karya yang diterjemahkan ini sangat bagus, terutama dari segi bahasa yang rapi, dialog yang tertata menjadi dialog yang komunikatif dan menarik bagi si pembacanya, dan bisa menjadi edukasi pembelajaran bagi anak dan remaja. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pada cerita kisah ini juga mengajari kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan ini. Selanjutnya yang kelima, saya ingin menjelaskan mengenai aspek-aspek buku anak. Sesuai dengan genrenya, buku ini ditujukan untuk anak remaja sekitaran umur 7-12 tahun, yaitu anak dalam tahap membaca mahir. Dalam buku ini sudah tidak terdapat ilustrasi. Kalimat dan diksi yang digunakan juga sudah beragam, banyak kata ataupun kalimat yang bermakna ganda. Isu yang dibahas lebih kompleks dan mengarah kepada lingkungan. Banyak terdapat ungkapan-ungkapan yang menggunakan bahasa Latin. Buku ini juga dapat dibacakan oleh orang tua ataupun orang yang lebih dewasa. Kepada anak agar anak tidak salah tangkap pesan yang terdapat di dalam buku ini. Baiklah, dari beberapa paparan mengenai penjelasan dalam buku ini, di sini saya ingin menyimpulkan bahwa dalam cerita-cerita dalam buku ini memberikan makna nilai yang edukatif serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Di sini sangat direkomendasikan bagi anak dan remaja untuk membacanya, serta untuk orang tua bisa mengedukasi anak-anak mereka untuk membaca kisah-kisah seperti ini agar menambah ilmu pengetahuan serta wawasannya. Buku ini sangat direkomendasikan dan bisa dibeli di beberapa toko buku serta toko buku online yang ada. Baiklah, sekian dulu penjelasan mengenai review buku anak tentang kisah seekor burung camar dan seekor kucing yang mengajarinya terbang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.